Kebaikan hanya oleh kasih karuniamu, kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku Tuhan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Aku sendiri, Kau selalu menyertai. Tak pernah ku sendiri, Kau selalu menyertai. Kau Bapa-Ku, Kau dengar yang ku minta. Kau tahu yang ku butuhkan, Tuhan. Kau dengar yang ku minta. Kau tahu yang ku butuhkan. Kau melihat saat ku mencari. Kau membuka pintu yang ku ketuk. Kau melihat saat ku mencarimu. Dan Kau bukakan pintu yang ku ketuk. Kaulah jalanku, Kaulah jawaban. Shalom Bapak Inang. Shalom. Hari ini kita memakai ibadah model A bahasa Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Inang, sebelum kita memasuki ibadah kita, kami undang jemaat untuk saat teduh. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita puji
Tuhan kita melalui Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 4. Kami puji dengan riang di Kau yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan si dalam pemenang. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan dekat, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami memohon curahkanlah roh kebenaran dan damai ke dalam hati kami, supaya kami semakin memahami kehendak-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami melakukan perintah-Mu dengan segenap kekuatan kami. Pimpinlah persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi-Mu dan sukacita bagi kami. Terimalah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah
bacakanlah 10 hukum Taurat Tuhan Allahmu. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah penjemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang yang melanggar titah atau firman-Ku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi, yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan ayat 2. Tak menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Penyokong orang tua dan orang yang lemah, pemimpin orang muda dan sukacita
dan bantal perhentian di jam kematian. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, sumber segala rahmat yang kekal. Dalam kerendahan hati kami mengaku bahwa kehidupan kami sering tidak sesuai, bahkan sering bertentangan dengan kehendak-Mu. Secara sadar atau tidak, kami sering menimbulkan perselisihan di antara sesama kami. Kami juga sering lupa mendoakan sesama dan merasa enggan untuk memberi nasihat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pikiran kami lebih banyak tertuju untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan kami sering berupaya untuk mempengaruhi serta memperalat orang lain demi pemenuhan keinginan diri sendiri. Tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat, anggota keluarga, dan warga masyarakat sering kami lupakan. Bahkan kami sering dengan sadar dan sengaja melalaikannya. Kami telah banyak berbuat dosa kepadamu, serta kesalahan terhadap sesama kami. Di hadapan-Mu yang kudus, kami kini mengaku dosa-dosa kami, ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berilah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat semakin mengasihi Engkau dan sesama kami, serta mampu melawan segala godaan iblis. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, 3, dan ayat 4. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku,
hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Keluaran 4 dimulai ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ ada Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kenaikan pujian melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 2. Supaya ku
sucikan diriku. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita ganupan kurian itu hatta domu hubani pertukaran mimbar sadarion namangidang kita aima hasoman tahun kuria KKPS Purwakarta. Jadi bani panorangon songon na ibotoh kita bani 3 bulan na lewat sonaha keberadaan ni GKPS Purwakarta. Nah, digusur jemaat warga lang boy beribadah. Domhujai sihol ma si dia membangun sada gedung gereja. Jana domu bani panorangon sihol ma homa si dia mengindo pangurupion umpata. Jana ase takas homa ahado maksud si dia homa bani panorangon yundangan nami porhanger masih ui maju lebion padaskon surah-surana diar bani kudata. Ya, terima kasih Bapak Porhanger. Salam mau bata ganupan. Salam. Horas subata. Horas. Ya, pertama sekali petahun diri dulu hanami teneh. Hanami situa Krisdian saragi mani huruf pun nagori. Dohorni haranggaon. Ya. Jadi kebetulan hanami sebagai pengantar jemaat IGPS Purwakarta mulai tahun 2020 tadi periode misi terpilih PMJ hanami terjadi Covid. Dilantik tanggal 8 bulan 3 2020 sada. Minggu depan ni Covid mak. Jana hanami kan menompang do i rumah sakit Siloam Pikinai. Sebelum ni rumah sakit Etaham. Dupsi lantik jadi PMJ minggu depan ni roh surat langbui member gereja i Siloam. Kebetulan Covid. Jadi sadukah Covidon hanami manompang mah huja-huja ijana boi setiap sermon isukun hanami ma ija permingguan. Dupai halani sonai ma kondisi ai domarong hinan tanah ni gereja nami gereja ta iya gorani Cigelam jana sihol sepakat hanami asi ben hanai masopo-sopo ai mana tadi dah bayi ai nak kena ai sopo-sopo ai me bangun hanami omma nebe hanami tikini ai setengah beton. Jadi kondisi ini nesegelai ai ma hanya ruang gudang do nesegelai. Jadi anggur orang ibadah ai ma natari dahai nadong
bambu-bambu ai jai mahanami marminggu lebih kurang 1,5 tahun dengan pendekatan hubungi warga-warga sekitar. Jarah mampat hanami do warga sekitar ai meben warung ibu dini sopo-sopo ai makanya kita ke pendopo etaham ami bekan ai pendopo etaham. Jadi pendekatan hubungi warga itu marosu do bahati jai hita alani tiap minggu bah mana marjajan jai dan warung ai berkembang. Dopai Maret 10 Maret 2022 aima naroh adong ustad jai pakon warga luar mavideo hanami tikibadah pas marambilan mai pendeta bede simbayak di video si dia dan Roma majelis mendapat si dia asih unang ganggu ibadah hon sampai salose ibadah marbuali hita. Ape do may setting si dia janah dong bahuma intel madihuti si dia mungkin do may setting si dia asih buya ha ay mitur langsung bah ma video viral bay si dia pe pakun viral hubat pe pada ay bahat. Dupai minggu na rohni doma berkoordinasi bagi haganupan pemerintah setempat tetap marminggu jai. Hanami tekad tetap marminggu jai. Ape holi nah kita perkembangan. Terakhir ay mana demo si dia langboy biharay marminggu jai. Dana sampai rohma bupati isegel ma tempatay langboy bi marminggu jai. Dupai kadang marminggu mahanami oma bupati hinan nama segel hanami do bupati masegel rumah ibadah. Memang sedih ya kita minoritas. Pada saat ai coba melobi-lobi asiboi tetap beribadah dengan izin dan sudah ketemu bupati, ketemu kapolres, berjumpa pakon dandim, pakon kemenak haganupan dan keputusan tetap langboi ijai beribadah. Jadi tetap disak hanami pemda setempat asih tetap diberi izin untuk beribadah. Akhirnya keluar ma surat edaran di bupati bahwa hanami beribadah ma i armet sadang ai lebih kurang mejai 6 bulan. 6 bulan ijai dopai gati ma pimpinan ni langboy be ijai marminggu. Dopai pindah mahanami usehu kantor kemenak. Kantor kemenak ijai yang ko ipake rado langboy marminggu hanami. Jadi dopai terbentuk ma panitia peresmian ni GKPS persiapan Cirebon pakon Resort Karawang. Janah itu do hanami ma Bapak Jer Saragih menjadi ketua umum ni panitia peresmian non. Dopai tahun ni angkulang beres DP GKPS Purwakarta langrau jadi ketua umum. Jadi marbuali mahanami pakun Bapak JR ase tori hanya maruko age au maberesewani sadia pe argani patugaham lesam baku aku membayar. Jadi jumpa hanami ma ruko daerah Cikopo kebetulan halak Cina apunani Katolik ya tahun harganya 250 juta 2 tahun. Jadi Bapak Jer udah lanjut abaku nasaun ini kan dupai proses hanami mejai transaksi pakon si madaru koon izin mahanami bani warga tetap do pergumulan dapok ekonomi. Jadi mabe surat penolakan di dia huban nami dari kami pemberitahuan bahwa kami beribadah menumpang beribadah di sini karena kami hanya sistemnya sewa di sini. Dupai deadlock ma izin orang boy 2 minggu juluhan ayu masih sedia patupuh haganupan bani RT RW kepala dusun
pakon lurah, pakon tokoh-tokoh masyarakat. Ibun hanami mo walam sari mangan, berahi bosur, berahi minum, beranami sigaret ini, suku kanami. Hanami hanya beribadah do ijon. Langadong Nigeria ihorjau kanami beribadah, hanami ijon menumpang beribadah, halin langadong tempat nami beribadah. Tersenggut sedia, ternyata yang sampai ke warga mereka adalah membangun gereja di sana. Dari ini akhirnya tahun Nasiam aparat pemerintah, RT RW adalah aparat pemerintah, harusnya melindungi kami. Dan surat pernyataan itu sudah saya sampaikan ke Pak JR Saragih. Jangan Pak, kami hanya membangun gereja. Saya bilang saya hanya untuk beribadah kami, bukan untuk membangun gereja. Akhirnya sepakat mah. So ini lanjut mana siang marminggu. Dopai lang humat hijai marminggu proses preman pahutai. Dong preman mengindu jatah 2,5 juta sebulan. Mapingur mo ulu aja mah dapat hanami 2,5 juta sebulan. Hanami 75 kakak pe. Durung pe kurang pe untuk operasionalnya. Berpikir adong orang jemaah nadohor kubani adong kebetulan Armet Forja tapi wilayah ini daerah hai. Jadi jupe hanami ijupai me permanon akhirnya kui hanami beribadah usijai. Naima pergumulan nami das subadi sadon kui hanami irukwai beribadah. Jadi marutang pe hanami hubani panitia 150 juta. Diberi Pak Jen mas 100 juta untuk sewa rukuai. Aima hubani Pak Jen Saragih. Dupai diberi ini ngomong se untuk kaha rumah ni pendeta setahun pakon di loma jalma pendeta sada untuk GPS Purwakarta. Aima se roba pendeta pin sebagai tondangon di nami mulai Juli 2020 opat. Aima se dong hasaman nami untuk berjuang untuk mendirikan GPS Purwakarta. Aima kondisi nami sonari GPS Purwakarta boy mahanami beribadah ijai untuk 2 tahunon aima sewa rukuai. Jadi memang secara hajul maun lang tarukur kita. Sopo dohanami terus ija dohanami berminggu. Iya, Indonesia tahu perhagna kenai. Setahun doma mau beli ruko 2 hanami. Malah suhur. Bu Indonesia mau beli ruko di bawah setahun. Bu sir-sir. Hanami poripe. Bu maboli aha. Ruko nalang bu mau beli ruko hanami jai. Lumisi penami kawasan lagi bere untuk keagamaan. Aima pergumulan nami daerah hai memang agak sulit. Angkulang salah sejen ope do maroh onggaro hujai memang agi sonah be pengacara ni angkulang memang ibaga suri sedia lang terkawahita. Pak Jer Saragih sudah mental dengan Pak Dedi angku ijai do lang bui. Jupai pi bupati memang ijai lang bui. Memang agak keras di jai. Aima ya tahun Pak Jer Banami. Torihani menandakan. Oli huru pe sonaha asibui jongjong gereja GPS Purwakarta. Aido ase berkesan bani adong kesan ni Pak Jeron setiap rumah sakit ni adong ruang Purwakarta. Agito Indonesia rumah sakit dia Gija adong ruang Purwakarta ben. Halani bersejarah bani untuk GPS untuk Purwakarta. Jadi hanami bani Jon dohok doma sebagai panitia ni pembangun peresmian Cirebon pakon peresmian Resort Karawang. Halani hanami sedokahon bergabung pakon Resort Bekasi onom jemaat hanami. Jadi memang agak jauh jangkauan nih. Jadi siolma ben pemekaran Resort Bekasi menjadi Resort Karawang. Poli itu lukuri mahanami Karawang Purwakarta pakon Cirebon. Dan siol do resmion bani tanggal 27 Oktober 2024 bani Gedung Bintang Maruli Karawang. Arab Purnami hubatah ganupan kuria GPS Harapan Indah Boy Roh sunaike rakor bani tanggal 26 PMJ ganupan mungkin
harapan nami harapan ini pe roh hijai tene kasi grup kita markoordinasi pasal pelayanan tebe di distrik Pituon. Jadi sunaima huban nami oli pe perkenalan isi narapuljon tene oli perkenalan ni. Jadi sunaima huban nami terima kasih mak. Ya, terima kasih Bani Perhanger Gapes Purwakarta. Arti ini sunaima perjuangan si dia pasal nabar geriso. Jangan malah sur pasu-pasu lang pala surai kita karena itu. Jadi doma nasugot ibagi amplop ubat taganupan. Jadi sadia bursini hurta. Hasil utang ni si dia untuk membayar kontrakan AIPN ini. Tentu marhitiai halani sada hapur sayaon sada GKPS do hita pakona somanta beri hita na terbaik. Jadi holi ibuat paditata holi tonggota taruh kita ma ubani kota ne tongon. Aima boras tengerta jana aima siluani sidia pun kuriata bani sadarion. Jadi panorang on, ase sebelum ipa masuk kita duit tahu bani amplop, ase undangan kami paditata rohu lebion ase membubahon tonggota dumu bani pasal on. Jadi diar Bapak Inang kita haganupan domanokan aima isobut bani Bapak Purhangerta pun Purwakarta domu bani tujuan pakon ahado maksud pakon kehadiran nami ijol pasal latar belakang pakon kondisi na Purwakarta nuan bani panorang ondom isobut beliau baru irik dohoma bani kehadiran nami ijol aima nalaho mangurupi bani horjata bani bulan 10 on. Aima marhitehon ni pesta peresmian GKPS persiapan Cirebon pakon peresmian resort na baru aima resort Karawang. Jadi hanamido na yutus koma ijon nalaho mangurupi horjaai marhitehon ni irik homa bani horja pertukaran pelayanan na distrik itu. Aima Bapak Inang doma ipaondos aima pengantar jemaat hubata marhitehon ni amplop pangurupion bata. Nini hurnami doma jadi sinasiam ai. Alaniai nautang mana siam jongjong ase riap mahita bersama-sama mengangkat amplop kita berdoa. Hamali Tuhan nebata, goki bagas puji-pujian apa terima kasih ma sombah nami hubamu. Natongtong do Tuhan, bas Tuhan Bapa, nalaho mamberehkon, pasu-pasu itongah-tongah ni parguluhan nami siganup ari. Pasu-pasu hasehaton, ibagas na sa minggu on Tuhan. Buihan nami Bapa, ibagas nasihat bani akula nami, bakobaskon bani ganupan horja nami si ganup ari, anjanah nuan bani panorang on, roh do hanami ibagas na martupu ijon, nalaho mamuji apa pasangap kon goranmu Tuhan. Tuhan nebata, malas uhur nami, bani panorang on ibagas na marhasa daun duha nami, aima bani ibadah minggu ikuriamu GKPS harapan indah on irikdo roh kanami pun kuria GKPS Purwakarta nalaho mangidangi kuriamu on ijon aima dalam rangka pertukaran pelayanan i distrik Pitu irik homa mangondoskon pakon nalahu patugahkon pangurupion nami itongah-tongah ni aima pesta peresmian GKPS persiapan Cirebon pakon resort Karawang
bani bulan 10 on. Tuhan ne bata, doma ondos ban nami aima, pasu-pasu itongah-tongah ni perdalanan ni guluh nami. Pasu-pasu hasehaton itongah-tongah ni rumah tangga nami. Jana pasu-pasu itongah-tongah ni horja ni tangan nami si ganup ari. Rosi mamasu-masu doham Tuhan. Kubani ganupan niombah nami. Halaniin Bapa bani panorang. Ipaundos hanami ma diri nami. Ipaundos hanami ma si bere-beremu ini. Hubamu Bapa. Nadihut mahanami Bapa manggalangkon ini. Ibagas tonggo pakon pengharapan. Say Tuhan mana mamasu-masu. Ay mapangurupion nami on. Domu hubani horja. Nalau sihol sihubas konon itongah-tongah ni kuriamu. Lane Bapa. Tuhan mana mamasu-masu ancahan naman ramot kon. Kuriamu on. KKPS harapan indah. Asa ibagas na marhasa daun tong-tong si dia Tuhan. Sauyun si dia, ibagas na lahu mangulop kun haganupan horja na madiar. Bani pengembangan kuriamu GKP harapan indah. Halanya Tuhan, marondos ka nami hubani keluarga, jemaatmu, Bapa Rosi Inang, pakon haganupan nyombah ikuriamu on. Say Tuhan ma na mamasu-masu, manupak hubani horja, itongah-tongah ni haganupan na madiar na binahin sidi. Sonai age marhitihon ni horja tangan ni sidi inte. Marpasu-pasu matuhan. Ase marhitihon ni pasu-pasu horja na bani panoraon. Ihorjaon hanami siganup are. Hitay mo main Bapa. Nalaho pasukon haganupan na perlu itongah-tongah ni keluarga. Tarpuji maham Bapa. Ipaondos hanami ma. Pangurupion nami on, ibagas goran ni nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, hanami martonggo ubamu. Amin. Bapak Inang, kita naikkan pujian kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan ayat 2.
berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bacaan warta. Salam. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua, jemaat GKP Sarapindah yang dikasihi Tuhan, dan juga kami mengucapkan selamat melayani kepada Bapak Pendeta, pimpinan majelis dan majelis serta guru-guru sekolah minggu dari GKPS Purwakarta dalam pertukaran mimbar pelayanan sedistrik 7 pada hari ini. Sekarang mari kita ikuti warta jemaat di gereja kita untuk hari ini dan 1 minggu ke depan. Demikian pembacaan warta jemaat. Kegiatan jemaat GKP Harapan Indah dalam seminggu ini, yang pertama, sehubungan dengan program kerja GKP Distrik 7 hari Minggu ini, 6 Oktober, dilaksanakan tukar mimbar pelayanan PMJ dan guru sekolah minggu sedistrik 7. PMJ dan majelis dan guru sekolah minggu hari ini yang bertugas di GKPS 3 Raksa, yaitu dari GKP Harapan Indah, yang bertugas ambilan Sintua Mewa Sinaga, agenda Samas Juliani Saragi, dan pembawa Doding Sintua Betnami Munte. Dan yang bertugas di GKPS Harapan Indah hari ini adalah PMJ, majelis, dan guru sekolah minggu dari GKPS Purwakarta. Kemudian selanjutnya dalam rangka penggalangan dana pembayaran piutang gereja Harapan Indah hari ini akan setelah habis ibadah akan mengadakan bazar makanan berupa mie goma dan godok-godok. Jemaat dimohon ikut berpartisipasi dalam kegiatan seksi wanita hari ini. Kemudian yang ketiga, hari ini materi kelas CD Minggu 6 Oktober akan dilaksanakan via Zoom pukul 19.30. Jadi mari kita orang tua yang anak-anak mengikuti kelas CD untuk mengingatkan anak kita untuk mengikuti materi via Zoom. Kemudian yang keempat, pengurus seksi Inang GKPS Resort Cempaka Putih mengundang kehadiran segenap pengurus Inang Jemaat Harapan Indah untuk bisa hadir pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Hari ini pukul 12 sampai dengan selesai. Tempat ruang konstitori GKPS Cempaka Putih. Agenda, program kerja, dan anggaran seksi Inang untuk tahun 2025. Kemudian yang selanjutnya, PA seksi Inang akan dilaksanakan hari Rabu 9 Oktober 2024 pukul 6 sore. Kemudian akan dilanjutkan dengan sermon majelis GKP Harapan Indah hari sama, hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, yang menjabui atau tuan rumah
keluarga Bapak Rudiwat Saragi. Kemudian yang ke-8, pertongguan rumah tangga. Pertongguan rumah tangga akan dilaksanakan hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB. Ambilan full timer, agenda Samas Jelita Purba, Doding Sintua Rosliati Parapat, model D, tuan rumah keluarga Samas Asriani Silangit. Yang ke-8, ibadah doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 5 pagi via link Zoom. Petugas renungan Situa Pridona Tondang, MC Situa Rosliati Boru Parapat, doa syafaat Inang El Sarida Cipayung dan Situa Ricardo Purba. Yang ke-9, bagi keluarga Jemaat GKP Sarapan Indah diinformasikan kembali untuk persembahan bulanan. Adapun peruntukan BNU persembahan bulanan untuk Sinode Pusat 60%, untuk resort 15%, untuk jemaat 25%. Ke-10, pelantikan tim IT dan pelantikan panitia Natal akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Jemaat yang berulang tahun. Selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun dalam seminggu ini. Yang pertama, Bapak Situa Sahat Saragi 1 Oktober dan genap 65 tahun memasuki usia emeritus atau purna bakti. Selamat ulang tahun buat Bapak Sahat Simarmata dan selamat memasuki masa purna bakti, tetap aktif melayani Tuhan. Kemudian selanjutnya yang berulang tahun Inang Rosmiati Boru Saragi 1 Oktober, kemudian Bapak Samas Hansar Johnson Munte tanggal 3 Oktober, kemudian anak sekolah minggu Charter Franciscus Sinaga 4 Oktober, yang kelima Bapak Situa Sarman Sumbayak 5 Oktober. Sekali lagi majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Untuk kehadiran sermon Hadomuan Majelis Seresot Cempaka Putih tanggal 3 Oktober 2024 dapat kita lihat di warta jemaat kita pada hari ini. Kemudian kehadiran majelis dan jemaat dalam pertongguan GKP Sarapan Indah 4 Oktober 2024 di rumah keluarga Situa Peri Nelson Sinaga, Boru Purba, dapat kita lihat dalam warta jemaat kita yang sudah tertera. Kemudian untuk yang bertugas untuk dalam ibadah minggu depan tanggal 13 Oktober 2024, ambilan Pendeta Raja Sinaga, Paragenda Sintua Nurlela Boru Sinaga, Doding Samas Asriani Purba Silangit, Ting Samas Jelita Purba, Penggalang 1 Rosliati Boru Parapat, Penggalang 2 Samas Priska Hutagalung, Pemerhati Samas Erikson Manurung, Pemusik Alan Munte, Singer 1 Lydia Sipayung, Singer 2 Epi Turnip, Singer 3 Diniaria Saragi. Model ibadah, model C, kesaksian pujian PMJ, multimedia Andreas, Della Purba, dan Aldo. Kemudian untuk sekolah minggu, kelas kecil, MC Kak Roma, Sari Purba, Pembawa Firman Kak Riris. Kemudian sekolah minggu kelas besar, MC Kak Lydia Sipayung, Pembawa Firman Kak Mareni Boru Simarmata. Sekarang masuk kita kepada laporan keuangan. Laporan keuangan Jemaat GKP Harapan Indah tanggal 6 Oktober 2024. Subtotal pemasukan
Subtotal pemasukan minggu Rp7.212.000. Subtotal pengeluaran minggu Rp6.188.600. Subtotal pemasukan minggu Rp1.023.400. Saldo awal minggu sebelumnya Rp8.610.680. Saldo akhir minggu Rp9.634.080. Keuangan Panitia Pembangunan tanggal 6 Oktober 2024. Total pemasukan minggu Rp3.992.225. Total pengeluaran minggu Rp14.945. Saldo minggu sebelumnya Rp50.584.470. Saldo akhir Rp54.561.750. Sisa pinjaman jemaat Rp600 juta. Kemudian untuk sisa pinjaman cicilan janji iman kita bisa kita lihat dalam warta jemaat kita yang sudah dibagikan. Duit yang masuk pada hari ini, persembahan bulanan, diterima persembahan bulanan dari keluarga Situa Jaris Dian Damanik, Boru Simanjuntak, banyaknya Rp100.000. Kemudian kedua, diterima persembahan bulanan dari keluarga Situa Detin Semaringga, Boru Sipayung, banyaknya Rp100.000. Diterima persembahan bulanan dari keluarga Sintua Sahat Simarmata, Boru Tondang, banyaknya Rp100.000. Diterima persembahan bulanan dari keluarga Sintua Ferry Sinaga, Boru Purba, banyaknya Rp100.000. Diterima persembahan bulanan dari keluarga Bapak Erdiwanto Saragi, Boru Sinaga, untuk bulan September sampai Oktober, banyaknya Rp200.000. Dan diterima persembahan bulanan dari keluarga Bapak Samas Hamsor Johnson Munte, Boru Sinaga, banyaknya Rp100.000. Diterima persembahan bulanan dari keluarga Bapak Simpson Sinaga, Boru Turnip, banyaknya Rp100.000 untuk bulan Oktober. Dan diterima persembahan bulanan dari keluarga Bapak Laban Purba, Boru Saragi, banyaknya Rp100.000. Dan diterima persembahan bulanan dari Bapak Samas Maruli Halho, Boru Saragi, banyaknya Rp100.000. Selanjutnya, sudah diterima dari Bendahara Inang hasil bazar Maret sampai Agustus sebesar Rp3.651.000. BNU untuk kas Inang dari Inang Raseni Boru Simaringga, banyaknya Rp500.000. Kemudian diterima galangan pertonggoan di rumah keluarga Situa Perin Sinaga, banyaknya Rp377.000, terdiri dari Hu Pusat Rp100.000, Hu Kuria Rp127.000, Hu Sektor Rp150.000, banyaknya total Rp377.000. Diterima BNU dari keluarga Bapak Rudi Wat Sumbayak, Boru Parapat, banyaknya Rp150.000. Seterusnya diterima janji iman. Diterima janji iman dari keluarga Sintua Hamonangan Purba, Boru Togatorop, banyaknya Rp2 juta. Diterima janji iman keluarga Bapak Saat Simarmata, Boru Tondang, banyaknya Rp2 juta. Diterima janji iman, cicilan janji iman yang ke-8 dari keluarga Bapak Laban Purba, Boru Saragi, banyaknya Rp1 juta. Diterima cicilan janji iman dari keluarga Bapak Situa Ronaldo Sitopu, Boru Huta Galung, banyaknya Rp2 juta. Kemudian diterima janji iman keluarga Bapak Asbon Simbanjutak, Boru Sinaga, banyaknya Rp1 juta.
rupiah. Yang mengikuti ibadah pada hari ini laki-laki 30 orang, perempuan atau wanita 35 orang, sekolah minggu kelas kecil 21 orang, sekolah minggu kelas besar 12 orang. Jumlah jemaat yang menghadiri kebaktian pada hari ini 98 orang. Demikian warta jemaat buat kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih yang Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk warta jemaat yang sudah kami dengar pada siang hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati pelayanan kami Tuhan, rencana pelayanan kami dalam 1 minggu ke depan ya Bapa. Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta, PMJ dan majelis serta guru sekolah minggu dari GKP Purwakarta yang melayani pada hari ini. Biarlah Tuhan berkati pelayanan mereka, dan nanti kalau mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing ke Purwakarta, Tuhan berkati, dan semua rencana mereka Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang bertugas di GKPS 3 Raksa ya Bapak pada hari ini juga ya Bapak. Biarlah Engkau juga memberkati mereka, agar Tuhan juga tibakan mereka ke Bekasi ini dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami akan lanjutkan ibadah kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengar khotbah yang disampaikan Bapak Pendeta, kita naikkan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan ayat 2. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia.
sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Horas Mahbata Haganupan, selamat hari Minggu. Marilah kita buka firman Tuhan yang boleh menjadi firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini, yang diambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Dua Timotius pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Sini saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang boleh akan kita bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang telah menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Horas Mahubata Haganupan. Jadi paima ijalohita hatani Tuhan batta bani panorang on, sihol hanami ijon aima nalaho padaskon. Aima pantun ini bani bahasa si malungun isubut hanami. Kaperlubing anggo lau mahita mardalani humedan ulang ma lupa bohan-bohan. Agipi gok kesibukan ulang mahita lupa hupar mingguan. Asal matungon. Napaduahon adong do suhat
Diar panganon ni nama tua. Haganupan mahita sehat-sehat das hubani sayur matua. Anggo nasihat aim tur karas nu persak nu sentuni. Napatuluhon pasir nahun bahrinata ibuan ma huhuta sidempuan. Pasir sirhita ma dirita laho manjalo hatani Tuhan. Padirna sama parhundul na siya. Aduh dah, holi alani sudah nusunon gabe teleng kan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malas suhur bani panorang on, kita boleh melayani dari Jemaat GKPS Purwakarta di dalam pertukaran pelayanan di distrik 7 ini. Oleh karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri, Aselam Bintakas masih tandaan hita. Lemujai Bapak Inang, ipatandahan nami madiri nami, kubata haganupan tene. Ibere na siam kan? Ibere do kan? Adong do nalang mabere. Pagirah kamu pan ditambilan muay nini. Kasi kuda sita mulak nini. Ibere na siam do malas suhur. Jadi Bapak Ibu, izin memperkenalkan, saya adalah pendeta yang melayani di GKPS Purwakarta, pendeta Pin Subagio Tondang. Anggo goran ni Facebook don. Halo. Goranku aima pendeta Pin Subagio Tondang. Jadi rado suku-suku ni baga surna siam. Hanjanari maadong halak si malungun pakon Batak Subagio nini kan itu. Halo. Nadong do ubani pertuturan ni halak Jawa kan itu. Tongon lang adong memang. Masih sip na siya. Alin lang adong memang. Jadi saya adalah pendeta Pin Subagio Tondang, inang namon nubuhkon aima boru sinaga. Adong jun sinaga tulang kumayda. Inang namon nubuhkon boru sinaga, tinubuhkon ni orang tua nami ada 8 nomor sanina. Onom maboto nami 2 mahanami dalahi. Saya siapudan dalahi, kumbani abang si ganjangan dalahi. Dalahi daburu pay mahunaw may. Daburu terus. Kumbani na onom ay jadi auma. Siapudan dalahi, jadi 2 mahanami dalahi Bapak Inang. Jadi orang tua ancaha susuran nami aima hun sihalpe. Kun naguri haranggaul sihalpe mar kapal lupe hubagas. Tetapi saat ini orang tua telah bertempat tinggal di Binjai, GKPS Resort Binjai. Jana ijai isi halpe hatubuhan dasai, tapi yang go magodang au aima Binjai do di Medan. Jadi Bapak Inang aima perkenalan singkat dan saya sudah menikah, istri sada, buru saragih turnip diukdo hanami ijon ro pakon inang kulhuta sinaman anggon nyombah aima ibagas paimahon bani bulan 10 on tonggon hita ibagas nasihat horas haganupan tene menjupakon hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini yang boleh menjadi perenungan bagi kita hari ini, yaitu dengan topik tema siap sedia memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam satu ketika ada seorang penulis, dan penulis ini kebetulan memiliki pekerjaan. Di balik daripada penulis, dia juga seorang wartawan. Di dalam tugas dan fungsinya sebagai penulis dan wartawan tentu dia akan berhadapan dengan sebuah pemberitaan. Dan apapun yang akan dia ungkapkan itu, tentu itu akan menjadi bisa menjadi sebuah pembenaran,
dan bisa juga menjadi sebuah opini ataupun pendapat. Jadi, seorang penulis dan seorang wartawan ini berkeluh kesah terhadap hajong-jongan sebagai orang Kristen. Keluh kesahnya yaitu tentang dia merasa bahwa sebuah kesia-siaan do aima nalaho ku persekutuan on. Sebuah kesia-siaan do untuk datang dan terlibat dalam sebuah persekutuan baik ke gereja, persekutuan dalam kategorial ini. Kenapa? Dia ungkapkan, saya sudah pergi ke gereja selama 30 tahun. Dan yang selama 30 tahun itu, sedikit pun ambilan pakon firman Tuhan na pinadasni pemberita-pemberita Injil itonga-tonga ni au na sadoka 30 tahun on, na rohu gereja agi manangar ibagas hatani Tuhan dalam hal apapun. Saya katakan, sebuah kesia-siaan do na hinorjahon ni parambilan ini adalah sebuah kesia-siaan apa yang dikotbahkan orang para pendeta-pendeta tersebut nih, memboroskan waktu, dan itu adalah sebuah kesia-siaan. Tentu ini menimbulkan sebuah perdebatan dan menjadi pro kontra, terlebih dia adalah seorang media yang berkecimpung dengan pemberita-pemberita. Lalu si ibahin iya ma update status ni sonayay merbalus do ay masada hasoman do humahatahonon bani sadarkan itong-hatongah ni diri ibalos ni sunon. Pergumulan na perlu bi ihatahon ni selama 30 tahun sia-sia doa narahubani parmingguan on ini. Jadi ibalos bapa on ma hasoman ni on nini. Saya juga sudah menikah kurang lebih selama 30 tahun ini. Saya sudah menikah dan saya memiliki istri serta memiliki anak, dan usia pernikahan saya itu 30 tahun. Selama ini istri saya telah memasak berbagai ragam masakan yang boleh saya santap, yang boleh saya nikmati bersama-sama dengan anak-anak saya. Tentu saya juga tidak hafal dan ingat menu dan jenis-jenis masakan apa yang telah istri saya hidangkan bagi diri saya. Tapi nini, tongondo lang haganupan hudingat nini Bapak on. Tapi natang perlu hugaris bawahi aima. Marhitehon ni si panganon na pinasirsir ni inang sin rumah ko on, agi pilang hudingat, das bani panorang on, kala ni si panganon pe, das doaw ibagas na mangguluh iman. Kalau bukan karena makanan yang telah dihidangkan oleh istri saya, mungkin saat ini saya tidak akan berada saat ini. Mungkin saya akan kelaparan dan meninggal. Dan keluarga saya juga justru akan berantakan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mau saya sampaikan lewat sebuah kasus pakon studi on, bahwa kita akan diperhadapkan Bapak Inang dengan sebuah hal-hal yang demikian dalam perjalanan kehidupan kita, di mana akan kita temukan orang-orang yang akan menolak keberadaan Kristus, orang-orang yang akan menolak akan Injil, dan dia akan berupaya untuk mencari sebuah pembenaran dan kebenaran dalam kapasitas dia dalam menjalani kehidupan. Aidu makani Bapak Inang, ongga dosa hali hanami das ibagas kunjungan itong-atongan ni Kuria sebelum hanami Purwakarta on. Jadi keluarga on memang terborat do ia roh hubani kegiatan-kegiatan persekutuan.
Boy mayetong roh pe iya datang pun dia dalam sebuah ibadah ay tiki natal sekolah minggu halanya dong nyombah lizay manubang makan na do John panorang lima manubang ay desa halanya lah mangida mengapresiasi ay nyombah nian ay desa jadi ben kanami masa ada kunjungan hubani bapak on halnya sangat menarik ay lang hubak ko ihatahon tapi maralo do wahab ay ihatahon ni sonon hubani hasuman hamba pa mapogo tu maham porja mapogo tu maham ibagas na lahuman diutiganupan kegiatan-kegiatan gereja ini at jika doha masarihon na perlu untuk nyombah muon baik kam ia mengatur bulu ni halak tong tilu masuhon awon tugogo hidu masari arian papon burungin ase suku bani ganupan nyombah on Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih sukun-sukun ni Aimah bagaimanakah kita bisa melihat dan memberikan pencerahan-pencerahan yang seperti itu? Apakah memang dalam setiap perjalanan sepak terjang kehidupan kita ini, semua itu diukur dengan tenaga, semua itu diukur dengan materi, sehingga kita mengesampingkan hal yang sangat penting. Aima, pasal persekutuan. Apa yang saya sampaikan tadi di awal itu adalah sebagai bagian dalam cakrawala berpikir kehidupan orang-orang gereja saat ini. Ada begitu banyak orang-orang yang lebih memilih dan terlena nalang makaporluhon hajongjongan ini bata di tengah-tengah ni perguluhan. Dan itu menjadi sebuah pembenaran. Aidu makani Bapak Purhangir, lang pala mahisat si demar minggu jun kan. Lang pala rayoh na siya maraminggu kan. Karena ada sebuah survei yang mengatakan begini Bapak Ibu. Ang godum maipasomal hita lang roh bani permingguan kegiatan-kegiatan gereja gabi sona sudah pangahap. Dan itu menjadi sebuah kenyamanan bagi kita. Dalam tanda kutip, songon na bersalah duhita puri na roh gereja. Apalagi roh mani hasoman ni teman-teman ni bah songon na romar minggu hamba pa ini. Langkah kanan huli madabu mah giring-giring ini panas-panasi homa. Masuk holi gereja ham rama madabu giring-giring ini. Seakan-akan nalaho mengejek mengatakan bahwa si kawan ini sudah lama tidak bergereja. Lepas masuk holi gereja madabu mah giring-giring ini alanin hadu saun burat. Akan kita temukan bagaimanakah penyesat-penyesat yang boleh berkembang di dalam kehidupan kita, di dalam bergereja, di dalam menjalani kehidupan-kehidupan yang boleh kita jalani saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam hal inilah bagaimanakah kita boleh dibekali dan boleh dibenahi, bagaimanakah kita menjadi sosok orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang boleh menjadi tiang-tiang hapur sayaun bani perguluhan. Jangan kita menjadi orang yang ikut arus, tetapi kita juga harus mampu untuk menyatakan bagaimanakah yang salah itu adalah tetap salah. Yang benar itu adalah sebuah kebenaran. Dan inilah yang menjadi sebuah perenungan yang mau disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya, Timotius dalam firman Tuhan hari ini, bahwa kita bertanggung jawab penuh di dalam memberitakan Injil keselamatan. Bahasa hita lobe hubani ayat sada. Dua ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya. Seluruh orang percaya Kuria GKP Harapan Indah bertanggung jawab penuh dan memiliki beban untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Dan itu mutlak. Kenapa? Karena celakalah jika ia tidak memberitakan Injil. Aido makani burat do. Apa yang mau disampaikan oleh Allah kepada Musa di dalam epistel yang boleh kita bacakan.
Bahat do si dalian ni seorang Musa. Sing huboto Tuhan na ibagas na marsahap. Sing pentar au Tuhan ia ibagas na laho mempengaruhi halak. Tarhonama au ibagas na laho mambobahon bangsa na bulun-on. Papidah kun si dia kun masir on kutano kanaan. Ada begitu banyak alasan-alasan yang disampaikan oleh Musa. Dan ada begitu banyak juga cara-cara Tuhan untuk memberangkatkan si Musa. Ay lang adong duga ni Aima saninamu si Aaron ay. Pentar do yang narsahap. Ia mahuli mangurupi lakam. Ia mahuli nagabi hasomanmu. Bahat dotong si dalian. Halaniah. Halaniah biarun. Halani dosa-dosa masa lalu. Pakun kesalahan-kesalahan yang selama ini membuat dia takut untuk kembali ke Mesir. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa kita bertanggung jawab penuh seperti Allah yang bertanggung jawab penuh untuk memberikan pembebasan bagi bangsanya. Demikian juga kita Bapak. Allah dalam Kristus telah bertanggung jawab penuh lewat kehadirannya untuk memberikan pembebasan bagi kita. Maka ni hapean ni haganupan Injil ay adong bedo batta. Makanya kalaupun saat ini kita boleh berhadir hari ini dalam ibadah kita, kiranya juga bukan kita saja yang boleh kita bawa diri kita hari ini ke gereja. Amin. Itu juga menjadi sebuah panggilan Injil Bapak Ibu. Bahwa kita juga memiliki sebuah keterbebanan sona asihalak nelegan hasomanku ay mampu homa mancalo haluahon nahumbani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Timotius di sini dituntun serta diarahkan supaya dia harus mampu untuk memenuhi panggilan pelayanannya. Baik itu dalam waktu yang tidak pas, yang tidak tepat, tetapi dia dipanggil untuk melayani sepenuhnya dengan setia. Meskipun tantangan-tantangan pelayanan begitu berat, apalagi dia adalah sosok pelayan-pelayan muda. Anggus seorang Paulus bui mahatahonon sebagai senior bani pelayanan ini, tapi Timotius adalah pelayan-pelayan muda. Tapi Paulus mengatakan bahwa biarlah setiap pelayananmu itu menyala meskipun engkau muda. Tetapi dia diingatkan di balik daripada masa mudanya itu, dia mampu untuk memberitakan dan siap sedia untuk menyatakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang boleh disampaikan oleh Paulus kepada Timotius inilah kiranya juga yang boleh memberangkatkan kita. Bagaimanakah kita akan berjalan bersama. Dan kita akan menemukan yang menjadi kerikil-kerikil di dalam sebuah pemberitaan Injil dalam kehidupan kita. Maka Paulus katakan kepada Timotius, tetaplah berlaku setia dalam masa mudamu dan berlakulah setia untuk dalam segala teladan-teladanmu. Karena itulah tugas pemberita Injil. Maka ni anggodoma adong lokot batta aima tohonan haondoson bani horja misalnya. Osodo piau, muda do piau, lang hape marhitehon ni umur kita na lau marhorja ijay. Anggo marhitehon na umur do hita marhorja ijay, lang horja ni Tuhan ay, tapi horja ni jol maduan. Tapi horja ni jol. Tapi ketika kita menyadari bahwa tugas pemberitaan Injil itu adalah sebuah panggilan daripada Tuhan Allah, maka kita harus dengan penuh dengan sabar dan penuh dengan setia di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketakutan dan ketidaksuksesan dalam sebuah pemberitaan Injil ya tahun marhiteon di ambilan tahun bani panorang on aima ketika kita tidak bisa menjadi perubah dalam kapasitas.
Kita hanya mampu dan untuk tampil, untuk menjadi orang yang ikut arus misalnya. Ada orang yang salah, kita tidak berani untuk menegurnya. Dobniaha, riap-riap masuk kubani lobang. Riap-riap masida. Riap-riap nalang manjala hujaha ujungan. Aku yakin dan percaya doa Bapak Inang, ketika gereja itu masih sehat, maka gereja itu juga harus menjalankan yang namanya sebuah penggembalaan. Ayo dah. Maka ini tarsonggot dohinan hanami ketika saya boleh melayani di jemaat kita di Resort Kalimantan Tengah, Nakadamihan Resort Kalimantan. Adong dulu mana bu sonon, Pak Pendeta ini. Ipaki do perhut pamisang yon on ini. Nah do jalo dapat bapak on bahwa tata laksana penggembalaan marhitehuni kuliah na ibagas halipakon ni ajaran ni hapor sayaw ni pakon lepak ni pagguluhan ni ipaki do peri kan janari madapok bapak on bawasan IGKP selang dong be ay mapenggembalaan hubani kuria nahona pelanggaran nyur empat orang. Berarti seakan-akan kalau gereja itu tidak lagi berada dalam koridor untuk nalahu menggembalakan, berarti itu gak sehat gereja itu. Berarti tidak berjalan penggembalaan dan berarti majelis itu tidak berani untuk menegur setiap kesalahan-kesalahan yang ada di tengah-tengah jemaat. Yakin jana percaya dohita Bapak Inang, ketika kita boleh menjadikan bahwa firman Tuhan itu sebagai media untuk menegur itu, yakin jana percaya kita bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan dia. Losing doai nalahu memberi pendalang bani hadiah. Oleh karena itu, setiap orang-orang yang percaya bertanggung jawab di dalam memberitakan pemberitaan Injil. Karena disampaikan di dalam ayat kita hari ini, coba kita baca Bapak Inang. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Mari kita bersama-sama membaca dua-duanya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran-kebenaran dan mereka akan tidak menerima lagi ajaran-ajaran yang sehat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, inilah bagaimanakah dunia ini yang semakin tua ini. Dan akan kita temukan bagaimanakah orang-orang tidak akan lagi dengan senang hati untuk mendapatkan pengajaran, dengan senang hati untuk ditegur, tetapi dia akan membalikkan dirinya karena dia merasa yang paling benar. Oleh karena itu, gereja, jemaat harus mendengar. Dan hamba-hamba Tuhan juga harus mengajar. Di dalam menghadapi setiap waktu-waktu yang akan kita temukan. Dan mereka juga harus mampu untuk tegak dalam otoritas kebenaran Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dipertemukan oleh Timotius, Timotius akan berjumpa dengan penyesat-penyesat dari apa yang tidak benar yang diinjil dalam pemberitaan oleh Paulus. Tetapi tetap gas terus. Tapi sampaikanlah, karena celakalah katanya dalam firman Tuhan hari ini, di mana jika kita tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita mengimani dan mempercayai bahwa Injil Kristuslah yang boleh saat ini menjadi penopang dan pengharapan dalam kekuatan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Anggo adong hape manggulu evangelium ai ibagas dirita. Boido perguluhan taon atur Tuhan ase tetap kita madalam ibagas guluh taon. Ibagas guluh.
Ibagas golun harus itu. Tetapi ketika kita telah memalingkan Injil yang boleh menerangi diri kita, nah penita Bapak Inang, langsiat ai mahata itong-tongani gulu taon. Maka panggilan pelayanan orang-orang Kristen itu harus berani untuk menyatakan kesalahan. Harus berani untuk menyatakan teguran. Dan kita tidak ternyata untuk mentoleransi setiap kesalahan-kesalahan yang tidak pada tempat. Tetapi kita harus tetap mendorong orang-orang yang melakukan setiap kesalahan itu menuju jalan sebuah pertobatan. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius ini, bahwa hak Kristenon taon HP sing pitah sebatas na melekat bata. Tetapi hak Kristenon taon HP ay hak Kristenon na marbuah. Sing sebatas pasal identitas, sing pasal pitah ay KTP hasa, tapi Kristen tanpa pertobatan duhape KTP taal. Oleh karena itu kita ganupan hasoman na hinargan itu kanta, biarlah kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini, tentu kita akan menanggung sebuah penderitaan. Dalam hal ini adalah kita akan menjadi orang yang tersisih, orang yang diasingkan oleh karena kebenaran. Tapi itulah menjadi sebuah penderitaan bagi kita. Tetapi akan kita temukan penderitaan-penderitaan. Namun firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, biarlah firman itu, Injil itu tetap hadir. Tetap kita pegang sebagai simbol kekuatan dalam kehidupan yang boleh kita jalani. Oleh karena itu, biarlah orang-orang yang boleh kita kasihi itu adalah tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Jadi janganlah kiranya kita membiarkan mereka, namun kita mengingatkan mereka, kiranya mereka boleh bertobat dan tidak binasa. Karena itu yang disampaikan di dalam Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah. Karena Allah tidak mengkehendaki, tetapi Dia menjadikan setiap manusia itu beroleh hidup yang kekal. Itu adalah cita-cita Tuhan. Dan itu adalah harapan Tuhan. Dan itu juga telah diberikan, disematkan kepada kita. Kita juga harus memiliki cita-cita. Bagaimanakah orang-orang juga semakin mencintai dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ketika kita boleh menderita dan kita tidak mampu untuk menguasai diri kita, dan terkadang kita jatuh dalam sebuah pemahaman dan konsep kehidupan ini, seakan-akan Tuhan itu cukup jauh dan lamban di dalam memberikan pertolongan-pertolongannya. Kita harus imani ketika Allah boleh memberangkatkan si Musa, meskipun dengan begitu banyak alasan-alasannya, Tuhan juga memberangkatkan dia dengan sebuah keteguhan. Tuhan akan memberikan tongkat-tongkatnya bagi kita. Nalaho membirikun ay masada hapusan batta. Bahwasani au ipake Tuhan doau. Marhitihon songon tongkat si Musaon. Nalaho memberitahon hatan kita. Jadi Tuhan akan mempersiapkan. Meskipun akan kita temukan gumul dan penderitaan-penderitaan itu. Tetapi pasir-sir Tuhan dohaganupan napolu batta. Ketika kita boleh bergumul, tapi kasih Tuhan, pemberitaan Tuhan itu adalah yang paling utama. Oleh karena itu, tidak salah memang ketika dalam judul perikop kita hari ini, penuhilah panggilan pelayananmu. Meskipun kamu akan dikucilkan, meskipun engkau akan tidak diterima, meskipun orang-orang tidak akan menjadi sahabat-sahabatmu oleh karena dirimu yang boleh mengasihi Tuhan, tapi hari ini diingatkan kepada kita, biarlah kita memenuhi panggilan kita untuk Tuhan. Amin. Martonggoman. Terima kasih Tuhan Allah kami, hari ini Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu yang boleh menjadi pengajaran bagi kami, agar kiranya kami boleh siap sedia
baik atau tidak baik waktunya di dalam memberikan pemberitaan berita pertobatan, pemberitaan berita kebenaran dari Tuhan. Biarlah Bapa, firman-Mu yang boleh selama ini kami dengarkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berusia 17, 20, 30, 50, bahkan 70. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini Tuhan, dalam setiap napas perjalanan kehidupan kami, semakin kiranya menguatkan kami dan mempercayai bahwa Injil Tuhanlah yang selalu menguatkan aku, yang selalu memelihara aku, sehingga aku mampu untuk teguh berdiri, menjalani lika-liku kehidupan yang begitu banyak menggoyang dan mengguncang kehidupan ini. Biarlah kami tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan selalu rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Allah kami berdoa buat jemaat-Mu GKPS Harapan Indah yang saat ini Tuhan boleh hadir dalam ibadah hari ini. Berkatilah kiranya jemaat-Mu. Biarlah mereka tetap dalam sukacita Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang mereka jalani. Kuatkan dan teguhkanlah mereka. Perlengkapi jemaat-Mu ini Tuhan, ketika mereka boleh hidup dalam sebuah pergumulan, baik dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga, ketika mereka hidup dalam sebuah pergumulan dalam perekonomian, begitu juga dengan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh Tuhan. Tentu itu adalah sebuah penderitaan dan pergumulan dalam diri kami. Namun hari ini firman-Mu boleh menjadi sebuah pemberita bagi kami bahwa namar sitaronon pehanami Tuhan, boido guluh nami on, gabi ambilan itonga-tonga ni halak siganup ari. Biarlah firman-Mu semakin hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini boleh Tuhan berikan pertambahan usia lewat ulang tahun di dalam 1 minggu ini. Kami berdoa kepada keluarga Bapa Situa Sahat Saragi. Kami juga berdoa kepada Inang Rosmiati Saragi, kepada Bapak Samas Hamser Johnson Munte, begitu juga dengan Bapak Situa Sarman Sumbayak, Pakon anak sekolah minggu Charter Franciscus Sinaga. Iguki hamdohu bani sedia Bapa, aima pertambahan usia 1 tahun bani perguluhan sedia. Tutuin ay masih bere-bere na maharga doon. Halanay Tuhan, ajari hama tong-tong sedia. Nalahuman ramot kon si bere-bere muin. Bahasa adong luhapian ni tugas pakon pandiloon ban nami. Sangga ibere kam ope hanami iduniaon ase marbuah kanami bani guluh nami sigana ari. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati seluruh jemaat yang saat ini berulang tahun. Biarlah mereka tetap menjadi anak-anak yang selalu mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat Bapak Situa Sahat Saragi yang saat ini boleh memasuki masa emeritasi dalam pelayanan di GKPS. Tuhanlah yang menyertai, memberkati Bapak Situa kami ini Tuhan. Biarlah setiap masa pelayanan yang boleh dia lakukan selama ini Tuhan, biarlah itu berbuah untuk kemuliaan Tuhan saja di tengah-tengah jemaat-Mu Harapan Indah ini. Dan Tuhan memberkati keluarga, memberkati Bapa di dalam memasuki masa usia emeritasi dalam sebuah pelayanannya. Terpujilah Engkau Bapa, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang boleh dengan sukacita, dengan rela hati
di dalam memberikan ucapan syukur mereka, tanggung jawab atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, lewat persembahan bulanan yang mereka berikan kepada Tuhan lewat jemaat. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat yang boleh hari dengan rela hati akan tanggung jawab dan kewajiban mereka di dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan bulanan. Berkati, biarlah kiranya apa yang menjadi pekerjaan tangan rutinitas mereka, Tuhanlah yang memberkati. Biarlah apa yang mereka harapkan, segalanya Tuhan boleh dicukupkan karena Tuhan memberkati setiap keluargamu ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, dimuliakanlah Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita memberikan persembahan kita. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan,
Kami bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepadamu. Kuduskanlah dan berkatilah, agar kiranya menjadi persembahan yang harum dan kudus, untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus senantiasa menuntun kami, agar dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, betapa baiknya berkat yang Kau beri. Berkat yang Kau beri teristimewa rahmat dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah, dan janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendor. Biarlah roh-Mu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oras babat daganupan.
Horas mau batagan upan. Ya, terima kasih bani Tuhan, doma diar mardalan ibadah ta. Jana domu hubani tinting ta ase hari Minggu naro domu hubani IT pakon panitia Natal ta ase koordinasi hubani sekretaris jemaat ganupan tene untuk goran pasal ganupan na perlu hujai. Jadi songon tugas-tugas holi doma itinting jana holi bani WA bui holi hubani sekretaris jemaat ta. Na paduahon holi beri kita panorang hubani Hasomantanahan Purwakarta patandahon ase itanda ita kan isenokan bapak na membuan doding na maragenda guru sekolah minggu na dihut bani pelayanan saderion. Jadi dop salosi oleh perkenalan marsi salaman hita haganuk si pertugas konsistori jana panggalang asih bantu mencatat beras tenger ubani Uriata Purwakarta tene. Jadi asih foto kita holi masuk ubani tinting ta minggu naro. So naima ibeda naima panorang ubani nasyam patandahon diri tene ibeda naima panorang. Selamat hari Minggu bata ganupan. Godong inang ijon, inang pendeta, guru sekolah minggu, di atas seperti ini. Ya, biar kami bawa pendeta perlu kam. Iya, diar hita ganupan, horas mau bata ganupan, lasuhur bui terlaksana ibadah ta ibagas sukacita, palitihon ni perjumpahan, rosi pangidangion aduk mardalan ibagas nadiar. Jadi Bapak Inang hita ganupan, kayulak pun hanami secara ringkas, otik sanari, hanami ma pendeta na melayani i Resort Bekasi, bertempat tinggal i GKPS Purwakarta, karena ibagas na hurang ibagas mandalani 3 bulan ma hanami dok ipindakon hun resort Kalimantan Tengah na mangidangi i GKPS Banjarmasin. Jadi baru dope hanami ijon Bapak Inang jana onma inang nagabiha soman nalaho mangidangi tonga-tonga ni Kuriata. Jadi hutani hun huta sinaman jana simatua buru haluho jana inang on sonari homa di daerah Nasiamon homa ia sebagai pengajar ya di daerah Bekasi Pakon Harapan Indah sebagai guru. Terima kasih ma Bapak Inang aima perkenalan singkat banami nariap doa nami Pakon PMJ ta untuk mengidangi bani panorakon. Terima kasih mah horas mah bata ganupan. Salam Bapak Inang. Surya 3PS Harapan Indah sini. Jadi teman petanda sendiri, teman-teman Kuriata, GKPS Purwakarta, Aima sebagai sekretaris jemaat. Au marga Saragi, anggo Ihuta Saragi, asli ini Sitanggang. Ya, jadi Nahwaluk, Aima Guru Niraja Turus Pane. Tading nami, asal nami Hunhuta Simpang Pengalbuan, dalam hukariahan ini. Jadi dalam perlu dapat huta nami tunggukan dalik, anggodong izon, salam kenal mau bani Siam. Janah namudu ponau aima inang buru purba sida gambir. Janah sunaima teman perkenalan diriku. Terima kasih mak.
Berhangir. Ya, pada daw karang saya diri nami, situa Krisdian saragi manihuruk, inang hun rumah buru tarikan si boro, muntiga binanga, tapi domma guru sekolah minggu hinan IGPS Bekasi. Jadi perjumpaan nami IGPS Bekasi mana perjumpaan. Ayo perjumpaan. Nyombah nami tolu dua dalahi sadana boru. Jadi si bagalan doh nakani jon manukuri hanami jon. Alani inang lang boy roku jon, alani baru mulai penatuari rumah sakit. Tapi dokter natuari mulai rumah sakit, tuluari hanami rumah sakit. Alani ada penggumpalan darah di otak. Mungkin karena mungkin ada kelanjutan rumah sakit pon. Kemudian siam, kedui sehat-sehat. Tapi hanami tetap di pelayan nami, ali doma itu doh di sekretaris jemaat, lang tatulak hanami lau pang berangkat tujuan. Jadi pelayan tetap do. Nak kanai be berangkat hanami jon, lau di dia margarep hu gereja, ikut hu gereja dua nini inang. Jadi malah suhur agak pelayanai bani Tuhan. Jadi agak lupa hitahun, ya milik Tuhan. Apa rencana Tuhan? Tetap kita melayani. Ay maban nami wa bani keluarga ganupan on mahanami na boy roh melayani bani nasiam bani perhutian ni tukar mimbar sa distrik itu jana salam ni kuria gapes Purwakarta bani siam gapes harapan indah bani perjumpata hanami ona mewakili dasiri hujon ase salam horas mah hubatah ganupan horas mah kami Purhangir. Ya, Diar, terima kasih. Jadi halai masa lusi bedata, ase marsi salaman hita, ilubion, si pertugas segenupan, ase salami kuria. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan betapa banyaknya berkat kehendak-Ku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup abadi ya abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak-Ku
tetap selamat. Dari dapat